Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 5 orang istri, dan hanya istri kelima yang memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sidang Belawang. Hal itu tentu saja membuat para istri yang lain iri dan dengki. Dengan berbagai tipu muslihat, istri kelima dan bayinya berhasil dia simpan jauh dari istana. Kamu diam saja. Dengan membawa bayinya, istri kelima pun pindah ke desa dan menempati gubuk kecil di pedesaan tersebut. Tidak terasa, waktu pun berlalu. Sidang Belawang pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Dan pada suatu hari, Ibunda, Ananda izin mancing sebentar ya. Ibunda, 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 Ibunda! semenjak ibunya wafat, Sidang Belawang pun bersedih. Untuk mengobati kesedihan Sidang Belawang, dia hanya duduk melamun di pinggir sungai. Wah, seru sekali ya, Kak. Iya. Pada suatu ketika, saat Sidang Belawang bersama temannya sedang berada di hulu sungai, mereka tidak sengaja melihat ada bidadari yang sedang mandi. Kakak, selendang aku hilang. Kok bisa? Selendang aku taruhnya di sini tadi sama teman kita. Kakak, bagaimana? Selendang aku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Kita tetap pergi. Kakak, aku mohon jangan tinggalin aku. Kamu tidak bisa ikut. Kakak, aku mohon jangan tinggalin aku. Keempat bidadari pun pergi meninggalkan bidadari bungsu yang kehilangan selendangnya. Bidadari yang tertinggal itu sedih dan terus menangis. Melihat bidadari itu sendirian, Sidang Belawang pun mendekatinya. Aku penunggu di kampung ini. Kamu kenapa? Aku adalah bidadari dari kayangan. Kamu tidak bisa kembali ke kayangan karena selendang kita. Kalau begitu, apakah kamu mau tinggal bersamaku? Apakah kamu orang baik? Iya, bisa saya pastikan. Baiklah, aku tidak punya pilihan lain. Setahun kemudian, Sidang Belawang dan bidadari bungsu menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Namun, Sidang Belawang merasa suatu keanehan pada bidadari bungsu. Ia merasa heran karena stok padi di lumbung tidak pernah berkurang. Suatu hari, bidadari bungsu hendak pergi keluar. Adinda pergi ke sungai dulu. Tapi saat Adinda di sungai, Kakanda jangan lupa dandang nasi. Meskipun mengiyakan perkataan istrinya, tetapi Sidang Belawang tetap tidak bisa menutupi rasa penasarannya. Akhirnya Sidang Belawang membuka tutup panci itu untuk melihat apa yang dimasak oleh istrinya. Kakanda, Adinda kan sudah berpesan kepada Kakanda. Kakanda jangan membuka itu. Maafkan aku, Adinda. Benda apa itu? Adinda, Kakanda, ternyata selama ini kau juga yang mencuri selendangku. maafkan aku, Adinda. Bidadari bungsu merasa ditipu oleh Sidang Adinda! Belawang. Ia pun segera membawa anaknya dan pergi ke kayangan. Sidang Belawang berusaha Adinda! untuk mengejar, tetapi Di mana tidak kamu? bisa karena terhalang oleh Ya lautan. Tuhan, jika aku memiliki kekuatan, izinkan aku menyusul Adinda ke kahayangan. Sidang Belawang pun terus berdoa dengan memanfaatkan garis keturunannya bahwa dia adalah seorang putra dari seorang raja ternama. Doa Sidang Belawang pun dikabulkan oleh Tuhan, dan sampailah Sidang Belawang di Ini sebuah kayangan. kayangan. Betapa kagetnya Sidang Belawang karena ia harus dihadapkan dengan seorang penjaga kayangan. Buat apa kamu di sini? Saya ingin bertemu Adinda. Tidak bisa. Lalu dia bertemu dengan bidadari-bidadari yang menghalanginya. Di mana Adinda? Untuk apa kamu mencari adik kami? Dia istri saya. Kamu sudah menipunya selama bertahun-tahun. Izinkan saya bertemu dengannya. Ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Adik, kemarilah. Kamu harus menyebut nama aslinya. Dimana kalau kamu salah mengatakan, kamu akan menghilang.
Dewi Ayu Puspawati. Setelah berhasil melalui syarat-syarat yang diberikan oleh bidadari-bidadari yang ada di kayangan, Sidang Blawang pun bersama bidadari bungsu kembali ke bumi dan hidup bahagia. One is the loneliest number that you'll ever do.